Halo Giat Coder, kita berjumpa kembali di episode selanjutnya yaitu di fundamental untuk pembahasan HTML, CSS, dan JS. Namun kita akan review terlebih dahulu pembahasan sebelumnya yaitu terkait pembahasannya di sini ya. Dan kita akan langsung coba mempraktikkan membuat struktur ini. Apa yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan sekalian yaitu kode editor. Kode editornya di sini kita akan menggunakan anti gravity dan juga mungkin nanti bisa juga pakai Visual Code, Visual Studio Code, dan bisa cari aja anti gravity misal seperti ini, dan juga VS Code bisa cari aja. Dan di sini kalau misalkan rekan-rekan mau coba untuk yang pakai anti gravity bisa coba yang versi IDE-nya. Di sini download dan nanti akan diarahkan sesuai ini ya, sistem operasi, apakah kalian pakai macOS, Windows, atau Linux. Saya sendiri di sini pakai Linux, dan di sini kalian bisa download aja yang anti gravity IDE-nya. Kalau misalkan pengen pakai Visual Studio bisa, di sini tinggal download aja, ikutin setelah download, install, dan seterusnya ikutin yang ada aja gitu ya. Aku yakin rekan bisa kalau untuk hanya install itu aja. Nah, oke, kita akan lanjut. Sebetulnya aku udah tag yang ketiga kali video untuk episode ini tuh, cuman ada kendala gak ke record. Jadi ini adalah tag yang ketiga untuk di video pembahasan episode yang sudah dipublish sebelumnya. Makanya di sini sudah ada beberapa juga, dan sebetulnya ini tadi pagi aku coba tag yang materi yang ini. Namun tidak masalah, kita akan coba apakah ini berhasil lagi atau tidak. Kita akan bahas lagi. Oke, di sini kita sudah punya struktur yang sudah tadi aku buat, dan tadi itu aku membahas ini ya, struktur ini. Jadi dari mulai kita bisa aja akun ini kosongin lagi ya, kosong lagi, dan kita mulai aja dari nol. Kita ketikkan tanda seru ya, dan ini tuh emet untuk memanggil pembuatan tipe struktur HTML. Dan kalau sudah seperti itu kalau sudah muncul kita klik enter. Nah, akan terbuat di sini struktur HTML-nya seperti yang ada pada ini. Dan di sini juga ada title. Misal kalau untuk title berarti kita pilih, misal kita akan membuat landing page scroll ya. Dan jangan lupa teman-teman bisa install juga server live server ya, atau apa ya. Nah, misalkan ini ya, yang mana nanti itu dia akan berfungsi untuk review hasil daripada kode yang udah kita bangun. Gitu ya. Misal di sini kita, karena aku udah ada, jadi open with live server aja di sini, dan dia akan pergi ke browser Chrome, dan di sini masih kosong statusnya, dan kita akan isi. Tapi di sini sudah ada landing page scroll yang ini. Kita balik lagi. Jadi di setiap struktur di sini tuh dia diawali dari doc HTML. Di sini bahasanya apa, yang biasa kalau misalkan kita buka suatu website ada mengarahkan translate bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, di sini bagian dari yang menentukan kondisi itu. Oke, di sini ada strukturnya itu ada head, body ya, dan footer kalau misalkan di bagian bawahnya. Nah, yang pasti sering digunakan itu adalah di body ya, di dalam tubuh si struktur kode itu sendiri. Nah, misal di bagian ini juga ada di atas, masih sudah di dalam body ada header, ada main. Main itu biasanya berisi isi kontennya gitu ya. Dan kalau misalkan di sini di headernya dia judulnya atau bagian dari pembahasan si landing page tersebut mau membahas mengenai apa. Kita lanjut aja.
di sini kita temanya adalah membuat ini ya landing page goal. Nah, oke. Lanjut, setelah kita mengetahui bagian dari struktur ini, kita akan membuat dulu misal di sini P-nya ya. P-nya tentang apa? Nah, di sini ini adalah paragraf pertama, gitu kan. Nah, terus selain itu, kita juga akan membuat yang namanya CSS ya. Dan CSS itu ada dua cara penempatannya. Ada di dalam teks kode yang file ini yang biasa disebut inline gitu ya. Dan ada juga yang di luar, misalkan seperti ini ya, seperti ini. Dia adalah di luar, aku lupa lagi namanya. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Caranya adalah ada dua cara, ada di dalam dan ada di luar penempatan stylenya. Karena kalau misalkan disatukan, kebayang kalau si kodenya udah banyak 1000 atau 2000 dan seterusnya, ya dia bengkak juga gitu ya satu kode file ini tuh. Makanya itu dipisah-pisah kalau nanti kita udah tahu caranya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah bagian head, paragraph, div, dan kalau misalkan kita buka di sini sudah ada bagian dari yang sudah kita tulis di dalam kode tersebut. Oke, selanjutnya kita akan di sini akan bermain-main struktur masih bermain-main HTML dan CSS gitu ya. Kita di sini akan coba menambahkan di sini kelas misalnya. Nah, kelas. Di sini juga sorry ya, tadi kelas. Nah, H1 ya. Kelas H1 itu warna biru harusnya. Nah, berarti ini sudah berwarna biru. Gitu ya. Kalau misalkan kontainer, berarti di sini kita harus punya kontainer gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, kita di sini pakai kontainer, maka di sini juga akan berubah sesuai dengan tag yang di sininya. Oke, sampai di situ mudah-mudahan bisa memahami ya daripada fungsi daripada struktur HTML, pembuatan style ya. Dan kayaknya kita akan sekaligus aja deh kita bahas aja sama JavaScript ya. Tapi sebelum ke JavaScript, kita akan membuat si landing page ini tuh dia lebih bagus ya. Dan kita akan mencoba menggunakan AI gitu ya. Teman-teman tinggal klik aja di sini, Ctrl L dan akan muncul prompt. Kita sapa dulu, halo, gitu kan. Oke, karena rekan-rekan sudah tahu kan, jadi ya kita tinggal minta bantuan aja gitu kan. Yang penting kita paham dulu strukturnya dan cara tadi pemanggilannya kita udah tahu, dan di sini adalah sintak-sintak yang berfungsi kalau misalkan background itu yaitu untuk memberikan background warnanya ya ini gitu kan, kayak gitu aqua jenisnya, terus colornya black dan seterusnya. Ini ya gampang lah, ini tinggal disesuaikan aja, diatur-atur aja nanti dengan kebutuhan. Oke, kita mulai prom aja ya. Oke, kita di sini akan belajar membuat web landing page school. Buatkan yang responsif ya, responsif dan bagus lah, dan bagus, tapi masih pakai CSS saja ya.
Nah, dia mulai membaca prompt kita dan melaksanakan prompt-nya. Oke, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi ya. Tidak gagal yang ketiga kalinya, karena ini adalah yang ketiga kalinya. Oke, kita masih menunggu. Sambil menunggu, kita pindahkan dulu si port yang ini. Biar udah di sini aja lah. Kita paste aja. Ini close. Nanti dia akan berubah ya. Nanti dia akan berubah sesuai dengan hasil yang sudah dia buat. Nah, sambil menunggu, kita akan bahas lagi bahwa di sini tuh yang namanya CSS itu adalah estetika dan tata letak yang memberikan jiwa visual pada struktur HTML yang tadi kita buat. Nah, dalam CSS box modelnya itu kurang lebih seperti ini, ada margin, border, padding, dan konten. Jadi kalau margin itu adalah bagian dari luarnya, border di dalam margin, padding itu biasanya ada juga untuk lebih mudah memahami biasanya dalam sebuah chart ya atau table. Itu. Nah, memahami box model semua elemen di web adalah kotak. Memahami hubungan antara konten, padding, border, dan margin adalah kunci desain yang presisi. Nah, ini. Tadi yang kita bahas ini adalah tag CSS gitu ya. Oke, kita coba lihat lagi di sini dia ternyata sudah berhasil ya. Dan kayaknya dia menggunakan CSS yang sudah aku buat sebelumnya. Dia merubah sendiri gitu ya. Kita coba lihat hasilnya, dan inilah hasilnya. Itu teman-teman ya. Ternyata dia udah ngasih hamburger duluan nih, tapi belum berfungsi karena itu perlu ada JS-nya. Ini udah responsif gitu ya. Nah, inilah yang disebut responsive web. Ketika dia di resize jadi kecil, dia mengikuti menyesuaikan. Oke, kita bahas sedikit di sini. Di sini ada 3 buah card yang mana bisa dibilang ini jenisnya grid ya. Jadi kiri, kanan, tengah, dan ke bawah gitu ya kalau ada lagi. Gitu. Dan ini disebutnya navbar atau header. Ini biasanya disebut hero ya biasanya gitu. Gitu teman-teman. Nah, mungkin kita akan lanjut tambahkan JS aja lah ya. Oke, kita tambahkan JS dan di akhir kasih penjelasan. Oke, nanti kita akan bertahap karena aku udah siapkan beberapa materi berdasarkan yang ada di sini. Ya, jadi materi kita itu ada di sini ya, teman-teman. Fase 1 fundamental. Nah, karena aku banyak kesibukan, jadi ini harusnya udah 22 Juli, ini harusnya udah hampir selesai ya, udah sampai sini. Karena di nextnya tuh Agustus nanti kita akan bahas Laravel. Ini fase 2, bikin CRUD. Fase 3, filament free. Fase 4-nya belajar Next.js. Gitu ya. Nah, di sini dia sudah berhasil membuatkan JavaScript, teman-teman. Nah, aku bahas dulu deh di sini sedikit ya soal JavaScript-nya.
Nah, JavaScript ini tuh biasanya diawali dengan dokumen, ya. Dokumen itu karena dia strukturnya istilahnya dokumen gitu ya. Membaca di sini tuh dia dokumen atau DOM, dokumen objek model. Biasanya sebutnya gitu. Nah, tadi kan kita lihat di sini si hamburger ini tuh dia belum bekerja ya. Namun setelah kita kasih instruksi ke AI-nya supaya ada hamburgernya juga ya, di sini sudah ada di bagian tunggal ini mengambil elemen tunggal hamburger. Nah, dan navigasi ketika dia responsif di mobile menu, ketika dia uh, ya dia akan, oh iya sorry ya, jadi kita dulu deh, pokoknya definisinya dulu di sini tuh, ini tuh dalam satu kelas disebutnya ya, kelas DOM ya, di sini HTML DOM. Nah, di dalam sebuah kelas di sini dia berisikan ini cons-nya itu atau dideklarasikan dulu ya, cons mobile menu ya, jadi nama variabelnya mobile menu, terus kita kasih kodenya, perintahnya dokumen get element by ID mobile menu. Nah, jadi menggunakan ID seperti yang tadi di CSS juga mobile menu. Jadi di sini pasti ada kelas mobile menu di HTML-nya. Kita search. Nah, ini teman-teman, menu toggle. Kalau ini dia masuknya ke CSS ya, ke sini ke menu toggle ini. Tapi kalau yang ini, yang mobile menu ini ya, dia masuknya ke kelas yang JavaScript. Nah, ID mobile menu. Jadi ketika if mobile menu, jika mobile menu ini dan napling dan ini di melakukan suatu event gitu kan, add event listener, yang mana eventnya itu adalah klik ya, klik toggle class aktif menampilkan menyembunyikan menu. Nah, if aktif dia berarti akan napling, akan gede. Tapi if is aktif dia akan mobile menu kayak gini gitu ya teman-teman. Oke, kurang lebih penjelasan selanjutnya itu adalah sama ya. Kita membahas atau apa ya, ya mencari tahu, memahami suatu kode di JS-nya tuh kurang lebih seperti yang barusan aku jelasin, ke bawahnya juga sama. Jadi di sini tuh emang kita kalau mau ngoding harus ada suatu yang namanya kelas gitu ya. Terus di dalam suatu kelas itu ada variable, ada function gitu ya. Dan yang masuk ke functionnya tuh di sini tuh ya bisa dibilang inilah ya, si if else yang ini. Ketika mobile menu ini gitu kan, maka dia akan melakukan atau output sesuatu apa gitu ya. Oke, termasuk yang lainnya juga sama. Nah, selain menggunakan ID, yaitu bisa juga menggunakan query selector namanya. Selain ini by ID, dia juga bisa query selector. Query selector itu dia bisa langsung mengambil ke objek ini, kelas, kita cari di sini ya, ini pasti ada. Nah, ini itu card. Jadi dia paralel kalau query selector itu. Dia juga akan mengoptimize bagian future card ketika dia dibuat seperti ini ya, digerak-gerakin ini. Nah, cara membaca juga kita bisa inspect ya. Di sini bagian tag card sekolah menengah yang ini ya. Itu ya teman-teman. Oke, pembahasan struktur HTML, CSS dan JavaScript kita akhiri sampai di sini ya.
Mungkin di next-nya kita akan membahas masuk ke PHP ya. Jadi kemungkinan akan aku percepat di materi ini karena udah mau berakhir di bulan Juli. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar atau join di Discord bisa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.